Halo semuanya, kalian bisa nemuin gak apa persamaan dari dua broker summary ini? Iya, bener banget. Dua-duanya menunjukkan transaksi di pasar nego yang cukup besar, dari broker IF ke broker WB. Yang satu terjadi di tanggal 31 Juli 2025, yang satu lagi di 5 Desember 2025. Kedua transaksi tersebut terjadinya tuh di sini dan di sini. Gue sempat bahas terkait hal tersebut di video gue sebelumnya. Silahkan cek kalau kalian belum nonton. Intinya, opini pribadi gue sebelumnya adalah kemunculan broker BB hanya sebagai crossingan dari broker IF untuk mengguyur di harga yang lebih tinggi dari average aslinya lah. Dan terkait akan turun atau tidaknya, memang kalau kita lihat chart seminggu ke belakang, ini udah turun banyak banget. Dari harga pucuk minggu kemarin aja udah minus lebih dari 20%. Tapi, bisa jadi pandangan gue terhadap player di balik broker BB itu salah. Gini, kalau kita cek di rentang waktu dari 31 Juli sampai Desember, memang benar ada transaksi pembelian di pasar nego sebanyak 6,7 juta lot dari IF ke BB di average 150. Tapi selama rentang waktu tersebut, BB hanya menjual sebanyak 1,3 juta lot di pasar reguler di average 148. Sedikit rugi, dan berarti masih megang 5 juta lot lah. Justru yang jualan malah AZ, IF, ada ZP juga. Oh iya, di pasar nego kalau netnya dimatiin juga kita bisa lihat average IF ada di harga seratusan. AZ juga masih punya 20 juta lot lebih yang malah average-nya jauh banget di harga 50-an. Lanjut ke tanggal 5 sampai 12 Desember alias seminggu kemarin, dari 9 jutaan lot di harga 160, hanya baru dijual sebanyak 2 jutaan lot di harga 179. Yang kali ini memang untung. Dan sama, yang justru mengguyur itu IF, AZ, ZP. Berarti, kalau kita tarik lagi dari 31 Juli sampai 12 Desember 2025, player dari broker BB ini hanya menjual sebanyak 3,5 juta lot di average 162, yang masih sisa banyak dari 15 jutaan lot di average 156. Sedangkan di posisi harga BKSL sekarang, BB ini terlihat sudah rugi. Tapi, kenapa nggak dijual aja? Nah, salah satu penonton video gue sebelumnya ada yang komentar gini. Katanya, petinggi BKSL ada promosi di YouTube channelnya IF. Langsunglah gue samperin dan tonton videonya. Katanya sih nanti bakal ada proyek baru yang sedang disiapkan, yaitu Biotown, yang rencananya akan seluas 2.100 hektar. Lalu juga ada rencana masuk MSCI di bulan Februari atau Mei. Katanya sih gitu ya. Dan setelah gue tonton sampai selesai, gue jadi mikir, jangan-jangan player di broker BB tuh nggak jual sahamnya ya karena sekedar pengen investasi aja. Karena dia udah tahu hal yang disebutin di video tersebut lebih awal dibanding kita. Atau ya bisa juga merupakan transaksi repo karena player di broker IF butuh cash untuk keperluan tertentu. Menariknya, di video tersebut investornya bilang kalau dia biasa menggunakan broker IF ini. Katanya dia ngumpulin saham BKSL di harga bawah dan sempat berpikir untuk keluar karena sudah untung lebih dari 50%. Meskipun dia bilang kalau mau beli lagi, tapi tidak menutup kemungkinan kalau benar-benar bakal dijual dulu dong. Toh udah untung 50% juga, tinggal nanti kolek lagi di harga bawah biar spread keuntungannya bisa lebih besar. Ditambah masih ada waktu juga kalau mau beli lagi terkait hal-hal seperti Biotone atau MSCI yang disebutin. Oh iya, pas hari Rabu tanggal 10 Desember kemarin, ada transaksi di pasar nego sesama broker IF sebanyak 10 juta lot. Wah, terus average-nya berapa? 100. Transaksi tersebut seakan mau ngasih tahu kita, nih average kami segini loh, dan kami masih punya banyak. Oke, jadi kesimpulan gue sekarang adalah crossingan itu belum tentu untuk mengguyur menggunakan broker lain. Bisa jadi merupakan transaksi repo untuk menambah modal, entah untuk corporate action atau untuk keperluan lain yang kita nggak tahu.
Tapi, di sisi lain juga tentunya gue tetap ngerasa, semisal harga crossingannya di bawah harga market saat transaksi tersebut terjadi, kemungkinan besar akan terjadi koreksi, yang memang buktinya sudah terlihat di dua kejadian sebelumnya. Meskipun sampai sekarang gue belum nemuin contoh dari transaksi sebaliknya, yaitu ketika crossingannya di harga atas, yang mungkin justru malah bikin harganya naik. Kesimpulan gue selanjutnya yaitu, harga yang terjadi di crossingan tuh bukan berarti support. Justru kita harus tahu berapa average asli si sellernya, buat dapetin support yang lebih valid. Karena gue ngerasa nggak mungkin kalau big player mau sengaja jual rugi, apalagi jumlahnya besar. Setelah mengetahui hal tersebut, rencana gue ke depannya terkait saham BKSL ini adalah menunggu. Menunggu apa? Menunggu adanya pergerakan atau action buy dari broker-broker seperti IF dan AZ. ZP paling kalau cuma buat trading ya. Ya, gue tinggal pasang alert aja di setiap kelipatan 10. Atau dekat-dekat harga 100 lah. Apalagi semisal benar terjadi rebound, dan reboundnya disertai dengan volume yang besar yang dilakukan oleh broker-broker tersebut, berarti ada keseriusan dalam membeli dong. Mungkin gue bakal consider untuk membeli juga. Yang penting gue tetap harus disiplin cut loss kalau melihat indikasi guyuran. Lagian, anggap saja semisal yang diomongin sama petinggi PKSL di channelnya IF itu benar dan bukan buat nyari exit liquidity. Ada kemungkinan harganya akan naik lagi. Tapi ya itu, ujung-ujungnya tetap harus menunggu. MSCI aja masih beberapa bulan lagi, apalagi Bioton. Pokoknya gue pribadi bakal coba sesuai rencana, yaitu menunggu IF atau big player lain dari yang tadinya di kanan, jadi di kiri dengan net dan volume yang besar. Itu patokan gue. Sekarang, volume guyurannya aja mantep. Kayaknya gue bakal coba cari dan masuk ke saham lain dulu. Peremasan misal? Atau kalau kalian punya saran saham apa yang layak dipantau atau dibeli, boleh banget tulis di kolom komentar. Dan oke, segitu saja yang bisa gue bagikan. Gue nggak ada niatan mengajak untuk membeli ataupun menjual saham tertentu, apalagi BKSL ini. Seperti biasa, semuanya hanya pandangan pribadi gue terhadap apa yang gue temuin, termasuk rencana pribadi gue. Justru gue berharap dengan gue membagikan temuan dan pandangan gue di channel ini, gue bisa berdiskusi dengan kalian dan mendapatkan kesimpulan yang lebih baik ke depannya. Jadi, feel free untuk berdiskusi di kolom komentar biar kita sama-sama cuan. Gue harap semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.